Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas controlling access to file. Di controlling access to file kita ada beberapa materi. Yang pertama ada basic Linux permission, yang kedua user group orders, yang ketiga change ownership, 4 change permission, 5 execute permission, dan lainnya ya teman-teman. Kita lanjut aja ke basic Linux permission. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada read, write, dan execute. Nah, untuk permission read, write, execute itu maksudnya gimana sih? Teman-teman bisa langsung aja ke Debian-nya. Nah, untuk itu teman-teman bisa itu dulu ya, ls-l untuk tahu detail dari setiap filenya. Nah, ini ada total filenya ada 32. Nah teman-teman, ini kan depannya ada D, DD, dan ada yang nggak ada D-nya ya teman-teman. Nah kalau misal itu file, depannya itu pasti bukan D, tapi kalau itu directory, depannya pasti D. Jadi yang awalannya D itu directory, dan yang nggak ada awalannya D itu file ya teman-teman. Nah, untuk maksud dari ini RWX itu apa? Maksud dari RWX ini adalah kalau R itu read, jadi kita bisa membaca pada directory ini. Jadi pada directory ini kita bisa membaca isinya. Nah, kalau X itu execute dan W itu write. Maksudnya adalah ketika teman-teman punya akses read pada suatu file, berarti teman-teman bisa membuka atau open file tersebut lalu melihat atau list isi di directory-nya atau ls. Nah, misal write teman-teman berarti bisa ikut modifikasi, merubah isi file. Misal punya akses ini berarti bisa menambahkan atau mengcopy. Nah, lalu misal execute, teman-teman bisa running di filenya, lalu cd atau masuk ke direktorinya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke user group dan others. Di sini teman-teman bisa ls-l dulu untuk lihat detail dari setiap file dan direktorinya. Di sini kita akan coba menjelaskan huruf-huruf yang ada di sini. Kita ambil contoh itu desktop ya teman-teman. Desktop ini depannya D, berarti ini itu directory dan bukan file. Lalu di sini ada nama yang paling depan, itu maksudnya adalah user. Jadi desktop ini adalah milik user Anis Tantika. Lalu di sebelahnya itu adalah grup. Jadi maksudnya desktop ini adalah desktop yang ada di grup Anis Tantika. Lalu untuk RWX ini adalah permission, read, write, dan execute. Lalu ada R-XR ini adalah suatu permission juga, tetapi bedanya itu milik others. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu adalah change ownership atau ganti kepemilikan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman ls-l sebagian file di sini itu usernya adalah user Anis Tantika ya teman-teman. Jadi nanti di sini kita akan buat file baru dan user baru dan ganti kepemilikan dari file baru yang kita buat itu. Untuk ganti file baru, teman-teman bisa ketikkan perintah touch, misal nama filenya itu ownership ya teman-teman, ownership.txt. Nah ini sudah, coba kita ls-l lagi. Nah ini file ownership sudah terbuat ya teman-teman, tapi usernya itu user Anis Tantika. Jadi ini kita akan lanjut untuk membuat user baru. Untuk membuat user baru, teman-teman bisa masuk dulu ke rootnya dengan perintah su, lalu masukkan password root. Nah udah, lalu untuk password teman-teman bisa masukkan terserah teman-teman aja. Ini untuk namanya teman-teman bisa skip aja, skip karena ini memang opsional. Lalu teman-teman bisa klik Y atau yes. Kalau udah, teman-teman bisa masuk ke user Anis Tantika atau user teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa cek dulu ls-l. Di sini kita selanjutnya akan mengganti file ownership menjadi milik usernya, new owner ya teman-teman. Caranya teman-teman bisa masuk ke ownership terlebih dulu. Caranya teman-teman bisa masuk ke user new owner lebih dahulu dengan su new owner, masukkan passwordnya.
langsung ke ls. Oke teman-teman, setelah tadi kita bikin user baru, sekarang kita akan ganti kepemilikan file ownership menjadi user dan grupnya new owner. Caranya, teman-teman bisa masuk ke directory home dulu. Nah oke, teman-teman ls. Nah lalu teman-teman bisa masuk ke usernya teman-teman dulu, atau di sini saya itu masuk ke usernya saya itu Anisandika. Nah oke, lalu teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Itu passwordnya. Nah oke, setelah seperti ini teman-teman masukkan perintah aja untuk mengganti grup dan usernya. chown new owner lagi, chown new owner lalu nama filenya ownership .txt. Nah lalu setelah itu kita enter, dan teman-teman bisa ls min l untuk tahu detail dari setiap file dan direktorinya. Lalu untuk file ownership ini udah terganti ya teman-teman, user dan grupnya itu sudah ganti menjadi new owner, dan usernya sudah ganti menjadi new owner dan grupnya sudah menjadi new owner. Kita lanjut ke pembahasan materi yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu permission execute. Nah, permission execute ini digunakan pada file. Jadi misal teman-teman itu ada permission execute, teman-teman bisa buka filenya. Dan kalau permission execute-nya ada di directory, teman-teman bisa cd di directory tersebut. Nah, di sini saya ada dua user, yaitu user Anisandika dan user new owner. Secara default, setiap user itu tidak bisa melakukan permission execute ataupun write. Jadi contoh, kita akan masuk dulu ke user new owner, ketikkan su new owner. Nah terus coba kita cd Anisandika. Nah di sini permission deleted ya teman-teman, karena pada grupnya kita tidak menambahkan permission execute. Nah caranya teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su. Nah, habis itu teman-teman bisa ketikkan perintah chmod g plus x, Anisandika / enter. Lalu ketikkan lagi chmod o plus x, lalu lagi chmod o plus y. Lalu lagi chmod g plus nah ini G plus X itu kita untuk menambahkan permission execute, O plus X itu untuk menambahkan permission order dan execute, sedangkan O plus Y itu untuk menambahkan order dan write Coba kita cek ya teman-teman, ls min l apakah sudah terjadi. Coba ya, su new owner, habis itu cd. Nah ini sudah bisa ya teman-teman masuk ke user Anisandika. Terus bagaimana jika kita punya permission execute pada suatu file, tapi kita akan menghilangkan permission execute pada orders dan group? Caranya teman-teman bisa masuk ke root dulu, su, lalu teman-teman bisa masuk ke directory home cd. Nah di sini teman-teman tuliskan perintah chmod g x lalu lagi chmod o min x, teman-teman ls min l. Nah
teman bisa lihat kalau di sini udah nggak ada ya permission execute-nya. Nah, sekarang saya akan masuk ke user Anistantika karena hanya di user Anistantika yang bisa melakukan execute. Kita Anistantika. Untuk melakukan execute itu bisa dilakukan jika file belakangnya itu .sa, maka kita akan membuat file yang belakangnya .sa. Misal nama filenya itu c.sa. Lalu kita akan coba buat script pada c.sa ini, namanya nano c.sa. Aduh maaf, nano nah di sini kita coba kan buat script echo hello world. Control X zoom new on. Nah, sekarang karena kita sudah masuk ke user Anistantika, kita coba akses file c.sa nya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, hello world yang tadi kita buat. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, itu adalah review chmod. Nah, perintah chmod ini sudah pernah kita gunakan di pembahasan yang sebelumnya. Perintah ini digunakan untuk mengubah suatu permission. Teman-teman, sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang istilah-istilah group, user, dan other ya teman-teman. Kalau di chmod ini, R artinya kita akan menambahkan permission read pada user. R sama dengan read, W sama dengan write, dan X sama dengan execute ya teman-teman. Jadi kalau kita mau menambah permission, teman-teman tulis aja chmod. Misal mau menambahkan permission write, itu jadi pada user, teman-teman tulisnya U sama dengan U artinya user, plus artinya akan menambahkan permission, dan permissionnya itu apa, teman-teman tulis misal di sini R sama dengan read. Terus teman-teman misal mau menambahkan permission ini di file c.sa, berarti teman-teman tulis c.sa. Maaf, c.sa. Gini, tapi kalau teman-teman mau mengurangi atau menghapus suatu permission, teman-teman bisa gunakan perintah sama saja. Tapi kalau tadi plus, sekarang itu min ya teman-teman, jadi U min R. Misal mengurangi permissionnya itu pada directory atau file dokumen. Jadi dia akan mengurangi permission read pada dokumen ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah teman-teman, untuk ganti permissionnya menggunakan angka, teman-teman bisa ketik chmod terus nomornya 756 permission Nah, angka ini maksudnya adalah angka pertama menunjukkan permission untuk user, angka kedua untuk group, dan angka ketiga untuk others. Nah, kenapa 7? Karena untuk user kita tadi akan memberikan full access, sehingga execute kan 1, write 2, dan read itu 3. Jadi kalau dijumlah itu 7. Sedangkan untuk grupnya itu kan kita akan memberikan akses read dan write saja, read dan execute. Maka execute itu kan 1, kalau read itu 4, sehingga jadinya 5. Kalau yang 6 ini kita kan untuk others kita akan memberikan akses read dan write, maka read itu 4 dan write itu 2. Jadi kalau sebelah itu angkanya 6. Teman bisa enter, lalu ls.
Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau di sini udah ganti ya teman-teman, rwx, rx, dan rw. Nah, semisal teman-teman mau menghapus full aksesnya pada user, sehingga nanti user hanya akan dapat akses rw saja, teman-teman bisa gunakan perintah. Nah, ini on 756, tapi kita hapus angka 7-nya yang full akses, jadi return saja misal 6, jadi angka 7 diganti angka 6 aja, habis itu di enter. Jadi kita lswinl, dan sekarang untuk user sudah ganti jadi permissionnya rw saja. Setelah tadi kita belajar cara mengganti permission dengan dua cara, sekarang kita akan belajar cara mengganti hak kepemilikan. Pertama, teman-teman perlu buat directory dulu, mkdir misal dir 1. Kalau kita ls dir 1, maka di sini tidak ada apa-apa, maka kita akan masuk ke dir 1 cd dir 1 plus. Kita akan buat dir 2, tapi kita gunakan absolute saja, jadi mkdir dir 2, mkdir dir 2 slice dir 3. Nah, oke. Lalu kita coba ls dir 2, maka ada dir 3. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke home directory cd. Teman-teman, kalau di sini ls-l itu kepemilikan directory dir 1 adalah milik user Anistantika yang sekarang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan ganti agar kepemilikan dir 1 berubah ke user new owner, bukan Anistantika lagi. Masuk ke root dulu. Nah, di sini baru kita tulis on ch new owner. Nah, kita coba. Nah, di sini kepemilikannya dir 1 sudah ganti ke new owner ya teman-teman. Nah, terus coba kita masuk ke dir 1 cd dir 1 slash lalu ls min. Nah, di sini ada dir 2 yang kepemilikannya masih user Anistantika. Cara untuk membuatnya bisa seperti tadi, tapi ada juga cara yang lebih cepat, yaitu ganti kepemilikan, isinya atau filenya pun nanti akan ikut keganti. Teman-teman bisa masuk dulu ke cd directory, lupa tadi yang sudah kita ubah ch Anistantika. Lalu kita cek. Nah, ini dir 1 sudah ganti lagi ke user Anistantika. Nah, cara cepat untuk membuat suatu hak kepemilikan yang kalau usernya itu ganti, filenya juga ikut keganti, itu caranya dengan ketikkan perintah on min r besar new owner dir 1. Ini sudah kalau ls min r memiliki dir 1 sudah ganti jadi new owner. Lalu kita cek ini dir 1 kalau ls ya. Nah, di sini dir 2 juga sudah ganti ke user new owner. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu chmod pada directory part 2. Jadi di sini kita akan buat directory terlebih dahulu. Teman-teman bisa ketik mkdir misal namanya chmod test, lalu teman-teman ls. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman chmod test. Kalau kita ls min l, nah di sini kita akan coba menghilangkan permission pada directory chmod.
kita masuk root dulu. Terus teman-teman ketikkan chmod u artinya user, min x chmod test. Lalu kita akan menambahkan permission pada group. Tuh kita tambah permission write chmod test. Jadi selanjutnya kita juga akan menambahkan permission pada others o plus w atau write pada chmod, directory chmod. ls min l. Nah, di sini teman bisa lihat kalau di directory chmod test itu usernya hanya dapat akses write dan write. Kalau di grupnya dapat akses write dan execute atau full access. Kalau di other hanya dapat akses write dan write saja ya teman-teman. Sekian untuk pembahasan kita pada bab kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bobby Valentino.